Oke, berikutnya Ibu Petri akan menjelaskan untuk bab 1 ini materi ruang lingkup kimia. Karena kalian menggunakan buku Irama Widya, ini adalah PowerPoint atau PPT untuk penjelasan dari buku Irama Widya yang digunakan untuk pembelajaran kimia kali ini. Ini kompetensi inti yang harus dipahami oleh peserta didik ya, Nak. Ini KD-nya supaya peserta didik bisa memahami hakikat dari ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Ada KD 4.1-nya menyajikan hasil pengamatan tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja dalam mempelajari kimia, serta peran kimia dalam kehidupan. Ini indikator itu yang harus dicapai oleh peserta didik. Ibu langsung lanjutin aja. Materi yang akan kita pelajari di awal ini hakikat ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu apa sih hakikatnya? Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita belajar lagi yang ketiga adalah peran dari ilmu kimia itu sendiri. Ketiga komponen ini terangkum dalam ada 3.1 hakikat ilmu kimia dan peran ilmu kimia itu sendiri ya. Kalau kita ngelihat ada profesor ini ya, kepalanya botak, kemudian dia mereaksikan bahan-bahan yang warna orange, warna biru, ada warna hijau, itu kimia banget gitu kan pikirannya. Apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu kimia? Gitu. Di kimia, zat-zat ini itu namanya materi. Gitu. Materi itu sesuatu yang berwujud, yang menempati ruang dan memiliki massa, itu disebut dengan materi. Antara apa yang dipelajari oleh ilmu kimia itu? Ini warna dari warna oranye kok bisa berubah warna gitu kan jadi kuning. Yang pasti ada perubahan materi, ciri khas dari reaksi kimia itu ya nak. Oke, ini cirinya. Jadi harus diketahui bahwa yang Ibu jelaskan tadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kalau dia ditimbang ada massanya, baik dalam wujud padat, cair, ataupun gas, itu disebut dengan materi. Kalau di ilmu ekonomi itu kan materi itu kan harta benda ya, kita berpikir yang bernilai uang itu namanya materi. Tapi dalam ilmu kimia, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa itu disebut dengan materi. Gitu. Makanya dalam ilmu kimia materi dapat berupa unsur, ada yang senyawa, ada yang berupa campuran. Kita lihat ya di bukunya di halaman tentang unsur. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, kimia itu berasal dari bahasa Arab gitu ya, yang berarti alkimia ilmu yang mempelajari perubahan materi. Jadi kalau ada perubahan materi yang menyertainya itu disebut dengan ilmu kimia. Kalau biologi kan berasal dari kata bio artinya hidup, logos artinya ilmu gitu misalnya, fisika dari fisik gitu kan. Sementara kimia berasal dari kata kimia yaitu ilmu yang mempelajari perubahan materi gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini akan dibahas tentang yang namanya unsur. Apa sih unsur kimia itu? Gitu. Ada yang namanya oksigen, ada yang namanya nitrogen, ada yang namanya kalium, itu yang namanya unsur misalnya. Zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih zat murni lain yang lebih sederhana melalui proses kimia atau proses fisik itu disebut dengan unsur. Ya. Satu unsur hanya terdiri atas satu jenis atom saja. K gitu kan atom kalium, N atom nitrogen, O atom oksigen gitu. Nah, lihat nih karbon
dalam isi pensil, satu atom dia. Nih, besi nih, pada palu, satu atom. Nah, atom-atom karbon, gitu kan, akan beda dengan atom-atom besi, karena unsurnya beda. Sehingga sifat dari unsur karbon itu berbeda dengan unsur besi. Gitu. Unsur di alam ini dibagi menjadi dua. Ada unsur alami, ada unsur buatan. Contoh, emas, karbon, oksigen, aluminium ini bukan dibuat manusia, ini sudah ada di alam. Tapi unsur yang diciptakan dengan dibuat oleh manusia itu contohnya teknetium, americium, siaborgium gitu kan. Setiap unsur memiliki sifat yang khas dan diberi identitas berupa lambang kimia dari unsur. Contoh berikutnya, C simbol dari unsur karbon, Ca kalsium, Cl klorin, Cu tembaga, Cs cesium, N nitrogen gitu kan, dan seterusnya ya. Ini di slide-nya agak banyak, jadi ibu ambil poin-poin pentingnya aja. Ini contoh dari unsur logam tadi ya, yang ada tembaga, emas, aluminium. Kalau namanya logam, dia punya ciri khusus, warnanya mengkilat, berwujud padat pada suhu kamar, bersifat, contoh hanya ada satu unsur logam yang wujudnya cair, yaitu merkuri. Makanya digunakan dalam isi dari termometer itu raksai atau merkuri. Dua, kalau logam itu bisa ditempa, titik leleh dan titik didihnya tinggi, kecuali merkuri, natrium, dan kalium itu yang titik lelehnya rendah. Namanya logam bisa mengantarkan panas dengan baik, disebut dengan konduktor, dan mengantarkan listrik dengan baik. Berbeda dengan unsur non-logam, kita lihat yang namanya belerang, biarpun keras dia bukan logam. Iodin, ini ada unsur klorin dan bromin. Kalau unsur non-logam, memang wujudnya ada yang padat, cair, dan gas, tergantung suhu kamarnya. Ia akan berwarna pudar atau rapuh jika dalam wujud padat. Titik leleh atau titik didihnya rendah, kecuali karbon. Dan bisa mengantarkan panas, kecuali karbon. Panas buruk dia. Kita menyebutnya sebagai isolator kalau non-logam. Ada lagi pengantar listrik yang buruk, kecuali karbon atau grafit ya. Di slide berikutnya ini ada unsur semi logam, berarti berada di antara logam dan non-logam. Contohnya unsur boron, ada unsur silikon, ada unsur germanium. Dapat bersifat logam sekaligus non-logam, itu ya namanya semi logam. Senyawa, lanjutkan, merupakan zat murni yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air yang kita minum, itu terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen, sehingga rumusnya H2O. Contoh lagi garam dapur, itu terbentuk dari unsur natrium dan klorida, maka namanya NaCl. Ya. Cuka makan, ini ada gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumusnya CH3COH. Kita lanjutkan. Di sini, senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Kayak yang Ibu katakan tadi, kalau hidrogen bereaksi dengan oksigen, ini artinya fase, membentuk H2O dalam fase gas. Ini jadi senyawanya air. Terjadi reaksi antara oksigen dengan hidrogen, ini saya tulis nih, hidrogen dan oksigen membentuk air dengan rumus H2O ini, dan bisa terurai kembali, H2O terurai menjadi H2 dan oksigen. Berikutnya, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya.
gula pasir atau sukrosa. Unsur penyusunnya ada karbon, itu C, ada hidrogen, itu H, ada oksigen, itu O. Sehingga rumusnya C11, H22O11. Sifat dari karbon berbeda dengan sifat gula. Lihat tuh arang kan warnanya hitam, kesat, pahit kalau dicilat. Kalau gula udah jadi manis, beda sifatnya. Hidrogen juga, dia gas di udara, tapi saat menjadi gula kan beda. Oksigen juga seperti itu. Kita lanjutkan. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan dua atom atau lebih yang terkait secara kimia. Gabungan dari atom-atom sejenis membentuk molekul unsur. Jadi kalau oksigen bergabung dengan oksigen jadinya molekul O2. Dua buah atom hidrogen menjadi H2. Dua buah molekul klor jadi F2. Ini menjadi I2. Kan sama nih warnanya. Hidrogen tuh warnanya putih, oksigen warnanya merah, klor ini kan warnanya hijau, jadi warnanya ungu ya nak. Nah ini kalau molekul unsur tapi banyak, lebih dari 2, maka poliatom. Kalau P3 kan P3, ini P4. 4 buah atom fosfor membentuk molekul P4. 8 buah atom S membentuk S8. Ini namanya molekul unsur yang sama. Sementara gabungan dari atom-atom tak sejenis membentuk molekul senyawa. Contohnya air. H berbeda dengan O, membentuk H2O. Metana ini C bergabung dengan H, membentuk CH4. Karbon dioksida itu C bergabung dengan O, membentuk CO2. Ini rumus dari etanol, alkohol ya, C2H5OH. Beda unsurnya, setiap beda warna ini beda unsurnya. Ada lagi yang namanya campuran. Campuran itu gabungan dari 2 atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia, tetapi hanya melalui campuran fisik saja. Kalau kita menggabungkan, dia terbentuk campuran. Contohnya, kalau sifat ini ya, bisa air dengan gula, air dengan pasir gitu kan, atau kita hanya mencampurkan saja. Di sini contohnya kita lihat sifat-sifat dari zat murni tidak berubah dalam campuran. Campuran dapat diuraikan menjadi zat-zat murni yang penyusunnya melalui proses fisik. Ada 2 jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Homo itu artinya sama unsur penyusunnya, hetero itu berbeda. Ya, yang namanya campuran homogen dikenal dengan sebutan larutan. Partikelnya menyebar merata, komposisinya seragam. Pelarut dengan zat terlarut bercampur secara merata terlihat dalam satu fase. Kita lihat ini, merata ya. Bukan hanya dalam bentuk cairan, ada dalam bentuk cair, padat, cair ataupun gas ya. Ini paduan dari logam dengan logam itu sudah jadi campuran homogen. Kalau mendengar kata alloy, bukan alay ya nak, kalau anak alay, kalau di sini alloy. Alloy ini adalah paduan dari logam dengan logam ini ya. Logam bertemu dengan logam, paduannya namanya alloy. Kayak kuningan ini. Kali ini bisa air dengan gula gitu misalnya. Itu campuran homogen. Di slide berikutnya ini membahas tentang campuran heterogen. Komposisi zat penyusunnya di seluruh ruang tidak seragam, namanya hetero. Artinya kan tidak sama.
terlihat adanya lapisan pembatas antar komponen penyusun campuran yang berbeda, terbentuk dari 2 fase atau lebih. Jadi kan terlihat lapisannya. Contoh nih, pasir dengan belerang gitu kan, serbuk belerang. Besi yang ditarik magnet, terlihat beda. Air dengan pasir gitu misalnya, beda. Lanjut lagi, ada klasifikasi materi. Di sini materi yang kita bahas ini kan segala sesuatu yang bermassa dan menempati ruang. Tadi di awal Ibu sebutkan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang nama campuran, ada yang namanya zat murni ya. Campuran dikelompokkan lagi 2. Yang sama disebut dengan campuran homogen, yang berbeda campuran heterogen. Sedangkan zat murni juga ada yang namanya unsur yang satu jenis atom saja. Tadi kan satu, misalnya S saja, K saja, O saja itu misalnya. Sementara senyawa gabungan dari unsur. Unsur dan senyawa termasuk dalam kelompok zat murni. Tuh, antara campuran heterogen dan non heterogen ini jenis dari campuran. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ke wujud dari materi itu, ada zat padat, permen tuh kita makan, mainan, plastik. Kita lihat gelas gitu kan. Kalau zat padat, susunan partikel zat padat itu sangat rapat dan teratur, sehingga bentuk zat padat tidak menyesuaikan dengan bentuk dari ruangan. Mau wadahnya petak, lonjong, dia mah stabil aja bentuknya, namanya udah wujud padat. Lanjut dengan zat cair. Nih lihat cairannya, ada warna hijau, ada warna biru gitu ya nak. Kalau zat cair, susunan partikel zat cair acak dan longgar, sehingga bentuk zat cair dapat menyesuaikan dengan bentuk ruang dalam wadah. Kalau wadahnya bentuknya petak, dia jadi petak. Wadahnya lonjong, dia jadi lonjong, sesuai dengan bentuk wadah. Yang terakhir, zat gas. Wujud gas ini misal di balon kita tiupkan gas, tabung LPG, isinya gas LPG ya. Ini ada partikel-partikel gas yang mengisi seluruh ruang dan bergerak bebas dalam ruang dengan jarak antar partikel tuh saling berjauhan ya. Makanya wujudnya gas. Sifat materi, kita lihat ada yang namanya sifat fisiknya dan ada sifat kimia. Kalau sifat fisik tidak mempengaruhi perubahan dari komposisi kimia dari suatu zat karena adanya perubahan wujud zat, begitu kan? Di sini ada titik leleh, ini ada berdasarkan kekerasan. Ada yang keras, ada yang lembut gitu kan sifat fisiknya. Titik lelehnya tinggi apa 100 derajat Celcius apa berapa, itu sifat fisik. Sementara sifat kimia ditunjukkan oleh ketika zat berubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Gitu ya. Makanya ada zat yang sifatnya korosif, mudah berkarat. Ada yang reaktif sekali, mudah bereaksi, tergantung sifatnya. Sifat dari ekstensi bergantung pada jumlah sampel yang diuji ini. Kita lihat ada massa, ada volume, ada lagi sifat intensif, bergantung pada jumlah sampel yang diuji juga. Nih, ya nih ada daya hantar listriknya bagaimana. Nah, materi itu bisa berubah. Ada yang namanya perubahan fisika, ada yang namanya perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai oleh perubahan komposisi kimia zat, hanya wujudnya saja yang berubah. Air kita panaskan menguap tuh, dari wujud cair berubah jadi gas. Es mencair misalnya,
wujudnya berubah dari padat menjadi cair. Kemudian menyublim, saya padat berubah menjadi gas, kapur barus. Itu kan wujudnya saja yang berubah. Unsurnya tetap itu kalau unsur kimianya. Air tetap H2O, nggak berubah. Kita lihat yang namanya perubahan kimia. Ini korek nih, kita bakar nih. Kertas kita bakar. Bisa nggak abunya kita balikin lagi jadi kertas misalnya? Dia terbentuk zat baru. Pada perubahan kimia, perubahan materi disertai dengan perubahan komposisi kimia zat tersebut. Gitu. Lihat nih, besi berkarat berubah jadi karat. Ini terjadi reaksi kimia. Nih, sendok udar nih, pemudaran perak misal, terjadi reaksi kimia, ada perubahan kimia. Ciri dari perubahan kimia adalah adanya perubahan komposisi kimia zat, timbul zat baru. Sebenarnya bentuknya nih tapi baru. Susu kita diemin aja berapa hari jadi susu asam. Beda susu asam dengan susu yang tidak asam kan, sebelum dia asam. Lanjut ke kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memasak, itu artinya kita melakukan reaksi kimia karena melalui pemanasan. Ada reaksi pemanasan di situ kan. Kaca terbuat dari campuran pasir kuarsa, alumina dan boron oksida. Kita lihat lagi, ini bahan kimia semua di dapur. Ada stainless steel mengandung unsur kromium dan nikel yang membuat mengkilap dan tahan karat. Terus ini ibu nih memasak nih, misal di dapur. Pakaiannya terbuat dari kain yang berasal dari serat selulosa. Gas LPG, gas metana, butana, dan propana, itu bahan kimia juga. Alat memasaknya yang anti lengket itu teflon, merupakan polimer dari PTFE, politetrafluoroetana, makanya disingkat dengan teflon. Ya lagi nih, makanannya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, bumbu masakan juga mengandung garam, gula itu sukrosa, asam asetat itu cuka. Jadi jangan pikir bahan kimia itu hanya yang berbahaya, yang kita makan tuh semua juga kimia. Marmer mengandung fespar, mika, kuarsa, itu ya. Bahan kimia rumah tangga kita lihat, kalau nyuci pakai natrium alkil benzena sulfonat. Nih sampo pakai natrium sulfat. Sabun mandi kita berarti mengandung natrium hidroksida. Baiklin pakai natrium hipoklorit. Pepsodent, jangan nyebut merek ya, odol ya. Di sini kita pakai kalsium karbonat komposisinya. Tuh, kalau kosmetik kita nggak cuma cewek sih, cowok juga, mengandung titanium oksida, ada senyawa ester, ada propil paraben. Di sini ada etanol, ada bensildehid. Ini ada aluminium hidroksida. Itu ya, parfum dia ada. Bahan aditif makanan kita lihat. Ada sekuestran, ada kalium fosfat. Di sini pada Coca-Cola, dia mengandung pengawet yang rumusnya natrium benzoat sehingga bertahan. Pada itu Blue Band atau margarin tuh ada pewarna beta karoten. Di sini penyedap rasa, kalian nyebut micin gitu. Sekarang kan sering trennya generasi micin gitu nyebutnya. Itu kan MSG, monosodium glutamat. Denko, ini Denko nya susu ya. Suplemen minuman mengandung vitamin, mineral. Ini ada lagi, pada minyak sayur mengandung antioksida. Itu apa? BHT, butyl hidroksil toluen. Kalau agar-agar tuh kenapa bisa mengeras? Karena mengandung kalsium laktat gitu. Kalau pada es krim ada zat pengemulsi namanya lecitin.
Terus pada permen ada pemanis namanya sakarin, ada juga siklamat. Ada lagi pada keju ada yang namanya asam laktat untuk mengatur keasaman. Itu ya. Ada lagi yang digunakan sebagai bahan bakar. Batu bara nih, lihat nih batu bara. Dia mengandung senyawa karbon, digunakan sebagai bahan bakar lokomotif, mesin uap, pembangkit listrik, dan pemanas. Di sini pada minyak bumi mengandung senyawa alkana, digunakan sebagai bahan bakar, gitu ya nak. Oke, gas alam berarti mengandung hidrokarbon. Kita lihat bahan kimia di bidang industri, obat-obatan, itu bahan kimia, logam mengandung besi ya. Pada cat juga bahan kimia semua, semen ini, pupuk juga untuk tanaman itu dihasilkan oleh industri, pestisida juga dibuat oleh pabrik. Ini ada peran ilmu kimia dalam kehidupan. Kalau ilmu kimia itu ibu letakkan di tengah, makanya center ya. Kimia bisa diaplikasikan dalam biologi untuk reaksi fotosintesis gitu kan, komposisi tanaman gitu kan. Pada pertanian seperti pupuk tadi kan kita gunakan pestisida gitu kan, herbisida itu jenis-jenis dari pestisida segala macam. Pada bidang kedokteran dan farmasi untuk mengoperasi, mengetahui penyakit kanker, mendeteksi dan mengobati, obat-obatan itu farmasi. Geologi ini batuan. Dengan adanya kimia kita menganalisis, mendeteksi komposisi dari batuan, berapa usianya, arkeologi tahun berapa gitu kan, misalnya dari batu bisa. Di bidang industri tadi kosmetik, mau industri lokomotif apapun itu mengandung tetap kimia. Kimia ketemu sosial, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dari pakaian untuk bersosialisasi, produk handphone, semua ini kan produk dari industri kimia. Itu ya penjelasan singkat ibu untuk hakikat ilmu kimia atau pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.